Terima kasih juga baru hari ini saya mendapat pengertian Yahweh Elohim. Baru hari ini. Terima kasih. Ya, dari ayat pertama Kejadian 1, pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya, itu pribadi Tuhan yang plural. Semua ada di situ. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tapi ketika dia bertemu dengan Musa di Keluaran pasal 3, Musa tanya, nanti kalau Firaun dan orang-orang Mesir tanya, loh yang ngutus kamu itu siapa? Nah, di situ pertama kali Elohim ya mengenalkan secara pribadi, dia bukan menulis. Aku adalah aku, I am that I am. Itu sulit diterjemahkan, sulit dimengerti. Aku adalah aku. Itulah Yahweh kita. Terima kasih, hari ini kita belajar hal yang hebat. Saya ingin kembali ke ayat 7 Mazmur 103. Luar biasa. Ayat 7 Mazmur 103. Terima kasih, saya dapat hal baru hari ini dalam belajar. Mazmur 103 ayat 7. Makasih Filipus. Kita akan lihat lagi ayat ini. Ia telah, bukan akan. Yahweh telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Stop ini dulu. AYT. Dia memberitahukan jalan-jalannya kepada Musa. TL. Maka ia pun telah memberitahu hukum-hukumnya kepada Musa. PIS. Ia menyatakan rencananya kepada Musa. MLT. Dia memberitahukan jalan-jalannya kepada Musa. FAYH-nya. Coba. FAYH. Ya. Ia menyatakan kehendaknya dan sifatnya. Lebih jelas. Ia menyatakan kehendaknya dan sifatnya. Nah, saudara-saudara, siapapun kita, dimanapun kita berada, ingat, dari pihak Bapa, bukan dari pihak Musa. Saya ingin menekankan ini. Dari pihak Bapa di surga. Bukan dari pihak Musa. Ngerti gak maksud saya? Jadi lihat. Coba kembali lagi ke terjemahan baru. Iya. Yahweh Elohim itu yang memperkenalkan. Telah memperkenalkan jalan-jalannya. Artinya yang rindu dan yang berinisiatif pertama kali. Siapa yang memperkenalkan dirinya kepada siapa? Saya ulangi pertanyaan ini. Yang berinisiatif untuk memperkenalkan dirinya. Yang memulai untuk memperkenalkan dirinya. Antara Musa dengan Bapa di surga. Menurut Mazmur 103 ayat 7. Jelas dari pihak Bapa di surga. Dari pihak Yahweh Elohim yang berinisiatif, yang punya prakarsa, ingin memperkenalkan dirinya, jalan-jalannya, hukum-hukumnya, karakternya, sifatnya kepada Musa. Ini yang saya terkagum-kagum. Telah, bukan akan. Maka itu saudara, jangan tersinggung ya saya bicara ini. Kalau sampai ada di antara kita, baik pelayan-pelayan Tuhan, rekan sekerja Kristus, murid-murid Yesus, anak-anak Bapa di surga, yang sudah sekian tahun mengaku berjalan bersama Dia, maaf. Ternyata masih ada di antara kita yang mengalami kesulitan untuk mengenal Dia, mengenal hukum-hukumnya, mengenal jalan-jalannya, mengenal sifatnya. Setelah saudara membaca ayat ini, biarlah kita bertobat. Ternyata bukan dari pihak kita, dengar baik-baik. Ternyata bukan dari pihak kita. Yang merindukan, yang menginginkan mengenal Dia, kenal jalan-jalannya, kenal hukum-hukumnya, kenal sifat-sifatnya. Dari pihak Dia, saudara. Kiranya mulai hari ini tidak ada lagi seorang pun di antara kita
Yang mengatakan, aku kok sulit ya kenal Tuhan ya. Aku kok sulit. Maaf. Yang perlu diubah dari kesulitan itu adalah diri saudara sendiri. Karena Papa yang ingin mengenalkan dirinya. Dan telah mengenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Jadi masalahnya seperti Mazmur 23 tadi. Masalahnya kita yang diajak untuk mengenal dia itu mau enggak? Saya ulangi, masalahnya itu dari pihak kita. Bukan dari pihak Tuhan. Nah, gembala yang baik. Tidak kita ragukan dia itu gembala yang baik. Masalahnya bukan pada gembalanya. Masalahnya pada domba-dombanya ini loh. Mau dituntun atau tidak. Mau nurut atau tidak. Gembalanya tetap baik. Gembala yang baik setiap pagi sudah mengajak kita berjalan. Untuk ke padang rumput yang hijau. Disegarkan jiwaku. Wah, tadi luar biasa. Nah, masalahnya ketika gembala ini mengajak domba-dombanya, yaitu mengajak saudara dan saya. Mau berangkat nggak? Atau malas-malasan dalam kandang saja? Ya, jadi dia yang akan mengajak kita. Nurut tidak. Maka itu lihat. Mazmur Daud, Yahweh adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ya sudah. Itu janjinya. Dari Instagram saya ada komen. Papa yang selalu menunggu untuk kita mengenal Papa. Betul sekali. Jadi bukan dari pihak kita. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami punya konsep yang salah. Jadi dari pihak Papa, saudara. Terima kasih, terima kasih. Saya mau buktikan. Mazmur 25 ayat 14. Mazmur 25 ayat 14. Mari kita lihat ayat ini. Mazmur 25 ayat 14. Oh, enggak apa-apa Ola. Dalam perjalanan pun bisa mendengar. Ini ada anak saya lagi perjalanan. Oke. Yahweh bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Bergaul karib. Yahweh bergaul karib. Ya. Nasihat Yahweh. Oh, Bantul, Ambarawa, keluar ya. Tuhan memberkati saudara. Nasihat Yahweh adalah bagi mereka yang takut akan dia. Dan dia akan memberitahukan perjanjiannya. Nah, saya cari bergaul ini ya. BIS. Yahweh adalah sahabat orang yang takwa. Pakai bahasa Arab. Ya, takwa. Oke, FYH-nya coba. Ini BMK sama. Tuhan adalah sama ya, lambas dengan BIS. Persahabatan dengan Tuhan disediakan bagi orang-orang yang menghormati dia. Nah, saudara perhatikan. Wow, dari Philadelphia gabung, puji Tuhan. Ya, saudara perhatikan. Dari semua terjemahan ini tentang Mazmur 25:14, maka ketahuan sekali untuk bergaul menjadi sahabat karib Tuhan. Itu pun dari Papa di surga yang memulai, bukan dari kita. Coba kalau saya pakai kalimat ini, kurang apa? Yang memperkenalkan dirinya, yang berinisiatif dari Papa di surga juga. Sekarang dia ingin cari sahabat karib. Ternyata juga mulainya dari dia. Bukan dari pihak manusia. Maka itu pengajaran hari ini membuat saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi ya, yang tidak akan kesulitan lagi mengenal Bapa di surga. Karena dia yang berinisiatif. Dia pemerakarsanya. Dia yang memulai. Dia yang rindu. Dia yang ingin. Waduh, ini luar biasa. Maka itu kita nggak boleh kalah. Sehingga kita berkata, aku kok sulit yang mengenal Tuhan. Enggak. FYH,
persahabatan dengan Tuhan disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Nah, ini masalahnya. Kita menghormati Dia atau tidak? Kita takut akan Dia atau tidak? Keluaran 33 ayat 9. Keluaran 33 ayat 9. Siapa yang memulai dulu? Woi, Tuhan kita luar biasa untuk hal ini. Siapa yang memulai dulu? Ya. Keluaran 33 ayat yang ke-9. Terima kasih Bapak. Ya. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu. Apabila Musa masuk. Turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah. Stop dulu. Ya. Ayat. Kapanpun Musa masuk ke dalam tenda itu. Kapanpun. Ya. Kapanpun. Oh ya Arlene. Maaf ini. Papa belum sempat telepon Dito. Sukses ya. Selamat akan punya cucu nanti. Ya. Oke. Jadi kalau anaknya Dito lahir, Papa dipanggil apa ya, kakek buyut. Ini sebentar lagi saya akan punya buyut ini saudara dari cucu saya yang dari Semarang yang dokter, puji Tuhan. Ayat saya baca. Kapanpun Musa masuk ke dalam tenda itu, kapan saja, tiang awan akan turun dan berdiri di pintu tenda itu. Waduh, luar biasa. TL. Maka sesungguhnya apabila Musa sudah masuk ke dalam kemah, turunlah tiang awan itu. TSI. Dan ketika Musa berada di dalam tenda, dalam kemah pertemuan itu, dan ketika Musa berada di dalam, tiang awan selalu turun dan berdiri di depan pintu kemah itu. Apa yang kita temukan? Bagi yang pertama kali baca ayat ini saya beri pertanyaan. Ya, kehadiran Bapa di surga, kehadiran Yahweh Tuhan itu ditandai dengan turunnya tiang awan. Ya, ada awan, kita nggak bisa membayangkannya, ada awan yang turun. Saudara cuma cerita ya, 50 tahun yang lalu, kira-kira tanggal 28 Agustus 1972, 50 tahun yang lalu. Bersama kira-kira 149 orang lain. Ya, kami ada di sebuah ruangan untuk ibadah di Lawang, ya kota Lawang, Jawa Timur. Tiba-tiba, nah kebetulan ruang ibadah kami itu dekat dapur. Saya nggak tahu siapa dulu yang mulai melihat, ya saya nggak tahu. Tiba-tiba saya melihat di plafon ruangan kami kumpul itu ada asap yang berputar. Dari tipis, kok jadi tebal? Langsung logika saya, oh ada orang masak di dapur. Karena persis, ya pintu belakang ruangan itu adalah dapur. Ya saya cuma ngeliati, cuma saya itu merasa, wih ada sesuatu ini. Terus berputar awan itu. Nah saksi hidupnya masih ada banyak, masih hidup beberapa. Tiba-tiba ada orang dari Singapura. Namanya saya panggil Om Pang. Sudah tua. Waktu itu dia umur hampir 80. Tiba-tiba dia berdiri saudara. Dia berteriak. Tuhan hadir. Wah semua kami perangnya terkejut. Akhirnya yang tadinya doa tutup mata. Saya sudah melek duluan karena lihat awan itu. Maka semua yang hadir jadi melek juga. Wih saudara. Awan itu berputar di plafon ruangan itu. Untuk berapa menit. Sayang dulu gak ada HP yang tahun 72. Saudara. Itu pertama kali saya lihat. Ada tiang. Ada awan. Yang lembut. Halus sekali. Saya gak bisa bayangkan. Nah. Jadi Tuhan itu hadir.
Saya beri pertanyaan dulu ya setelah kita baca Keluaran 33 ayat 9. Berarti siapa menunggu siapa? Antara Tuhan Yahweh dengan Musa. Ayo baca lagi yang baru pertama kali tahu hari ini. Siapa yang menunggu siapa? Ayo jawab. Mana? Saya belum lihat tulisan saudara. Yang di Zoom. Ayo. Papa menunggu Musa. Betul. Yang di Instagram, Facebook. Saya belum baca tulisan saudara. Saudara bayangkan. Jadi kalau Musa tidak masuk ke ruangan itu, berarti Papa Yahweh tidak hadir. Terima kasih. Di Facebook ada yang jawab, Yahweh menunggu Musa. Lah ini loh saudara, yang luar biasa. Benar Yohana, itu tahun 72 akhir Agustus. Waduh, hebat sekali. Iya, Papa menunggu. Ayat kalimat berikut, ada lagi yang luar biasa. Maka itu kalau ada di antara kita yang rasanya kok kesulitan ya mendengar suara Tuhan, biarlah hari ini kita menyadari ayat ini, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Bentar. Lihat kalimat berikut. Setelah Tuhan hadir, ada hal yang luar biasa lagi. Dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Ayat. Dan Yahweh akan berbicara dengan Musa. Betul, Tuhan yang sayang kita luar biasa. TL, maka Yahweh pun berfirmanlah kepada Musa. BIS, dari awan itu Yahweh berbicara dengan Musa. TSI. Di depan pintu kemah itu. Sementara Yahweh berbicara dengan Musa. Saudara, kita sudah menemukan 3 hal. 1, Mazmur 103 ayat 7. Dari pihak Tuhanlah yang punya prakarsa, yang punya inisiatif, yang punya keinginan memperkenalkan jalan-jalannya, sifatnya kepada kita. Dari pihak Dia. Nomor 2. Kita tadi melihat bagaimana Tuhan yang memulai ingin bergaul karib dengan kita. Mazmur 25 ayat 14. Dari Dia juga memulainya. Sekarang yang ketiga. Dari pihak Tuhanlah yang selalu menunggu kita. Kalau kita tidak mencari Dia dan tidak hadir di ruangan atau tempat kita merindukan Tuhan, maka Tuhan gak akan turun. Yang keempat, bukan dari pihak kita yang ingin mendengar Dia bicara, tapi dari pihak Bapa di surga, dari pihak Yahweh Elohim lah yang ingin berbicara duluan kepada kita. Saya ulangi lagi. Maka itu kalau ada di antara kita, maaf ya, aku sudah doa 3 jam loh. Dari jam 6 pagi tadi sampai jam 9. Kok Tuhan gak hadir ya untuk hidupku? Betul, dari Amerika, Papa yang rindu kita. Kok Tuhan tidak hadir ya? Maaf, bukan Tuhan tidak hadir. Saya ingin jawab. Kalau saudara sedang buka keran air ya untuk ambil air minum ya yang di dispenser tempat airnya, coba saudara sudah pencet tombolnya atau angkat tombol atau tekan tombol untuk air itu mengalir keluar? Jawab baik-baik pertanyaan saya. Maka airnya pasti keluar tidak dari tempatnya itu? Ya pasti. Tapi kalau ada orang sudah nekan tombolnya, sudah buka tombolnya, angkat tombol, tergantung. Tiap-tiap tempat air dispenser beda-beda cara mengeluarkannya. Sudah keluar airnya. Tapi orang yang mencet itu kok nggak bisa minum, tetap haus.
Masalahnya bukan di sumber airnya, di dispensernya. Masalahnya orang yang ambil air itu gelasnya ditaruh di dispenser tetangga. Maka itu nggak dapat air di situ. Ngerti nggak ilustrasi ini? Jadi yang salah bukan air yang keluar. Yang salah orang yang mau minum itu tidak meletakkan gelasnya di tempat airnya mengalir. Mudah-mudahan penjelasan ini membantu saudara yang sampai hari ini mempunyai kesulitan untuk menikmati kehadiran Papa, menikmati persahabatan pergaulan karib dengan Papa, menikmati firman-Nya. Hari ini kiranya saudara sadar. Ada komen dari Tulungagung. Terima kasih Papa untuk kerendahan hatimu, sehingga engkau selalu rindu untuk berfirman bagi kami. Ampunilah kami yang kadang budek, tuli, bandel, tidak mau mendengar suaramu yang lembut. Betul, ampuni kami. Jadi kalau saudara sudah berjam-jam berdoa, berapa hari doa puasa, tidak bertemu Tuhan, tidak merasakan hadiratnya, bukan saudara kurang lama berdoa, bukan saudara kurang tambah lagi puasanya, tidak. Tempatkan hati kita di pas ketika air itu mengalir. Itulah Papa kita. Maka itu gembala yang baik, betul, tetap baik. Masalahnya pada kita. Mau nggak diatur, mau nggak dituntun, mau nggak dibawa sesuai rencana, kemauan, keinginan gembala kita yang baik. Puji Tuhan kalau hari ini ada dari Lampung ada yang komen. Ya kalau letakkan gelasnya nggak pas di tempat air yang mengalir namanya kebodohan. Betul. Banyak di antara kita seperti itu. Maka itu hari ini kita harus berubah. Tempatkan hati kita pas di bawah hadirat Tuhan, dalam kekuasaan Tuhan. Kita dinaungi, kita tunduk, kita siap diatur, kita siap dibentuk, kita siap diapa-apakan saja mau. Maka kalau itu terjadi, aduh luar biasa. Yang kelima, yang terakhir. Masih Keluaran 33 ayat 10 sekarang. Wih, ini keren yang kelima ini. Saya ulangi lagi, yang pertama tadi Mazmur 103 ayat 7. Papa Yahweh yang rindu memperkenalkan dirinya kepada kita. Nomor 2 Mazmur 25:14. Dari pihak Yahweh Elohim yang ingin bergaul karib dengan kita. Yang ketiga, hadiratnya Tuhan yang selalu menunggu kita. Keluaran 33 ayat 9. Bukan kita yang menunggu Tuhan. Yang keempat, masih Keluaran 3:39. Papa yang ingin berbicara dengan kita duluan. Bukan dari pihak kita. Nah sekarang yang kelima. 33, Keluaran 33:10. Oh maaf. Ayat 11. Maaf, ayat 11 saya salah. Maaf. Ayat 11 Filipus. Ya. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Wow, luar biasa. Ayat. Demikianlah biasanya Yahweh. Martapura, Tuhan berkati ya. Sampai ketemu. Demikianlah biasanya Yahweh berbicara. Ya, sampai ketemu ya. Selamat melayani. Tuhan berkati ya. Ya, saya ulangi ayat. Demikianlah biasanya Yahweh berbicara kepada Musa. Muka dengan muka, hadap-hadapan wajah. Seperti orang pacaran. Sebagaimana orang berbicara dengan temannya. TL. Maka berfirmanlah Yahweh kepada Musa. Muka dengan muka. Seperti seorang manusia berkata dengan sahabatnya. BIS. Yahweh berbicara dengan Musa. Berhadapan muka. Seperti orang berbicara dengan kawannya. TSI. Di dalam kemah itu, Yahweh berbicara langsung kepada Musa. Sebagaimana seseorang berbicara kepada temannya. Mudah-mudahan tidak ada yang jawab. Lah itu kan Musa.
aku kan Bambang, misalnya begitu. Tidak boleh, aku kan Daniel, tidak boleh berkata begitu. Jadi puji Tuhan kamu ikut belajar. FIA. Mana FIA? Ya. Jadi saudara, yang Papa rindukan kita itu kalau bertemu dia itu berhadapan-hadapan muka, gak jauh. Di dalam kemah itu Yahweh berbicara kepada Musa muka dengan muka, seperti seseorang berbicara kepada temannya. Haleluya. Hari ini kita mulai melakukan praktek kebenaran ini. Medi, apa kabar kamu nak? Luar biasa lama gak ketemu. Ya. Siap ya, mulai ada perubahan dalam hidup kita mulai hari ini. Terima kasih Bapak. Dengan kata lain, saudara dan saya gak perlu repot cari-cari Tuhan. Dia selalu hadir di hidup kita. Dia ingin bergaul karib dengan kita. Dia ingin memperkenalkan jalan-jalannya. Dia mau menunjukkan kehendaknya. Wah, terima kasih untuk semua yang Tuhan percayakan buat kita. Jadi mulai hari ini semua kita yang mau menjadi anak-anak Tuhan yang benar, ya menjadi rekan sekerja Kristus, maka kita harus melakukan kehendak Tuhan ini. Terima kasih Bapak, bukan dari pihak kami yang memulai, tapi dari pihakmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jadilah pelaku firman ini. Haleluya.